Agustus, nama tempatnya itu kalau nggak salah Saemangkyu. Saemangkyu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Arta Channel. Di podcast kita kali ini, kita kedatangan seorang tamu rekan-rekan Arta. Narasumber yang memiliki prestasi di bidang pramuka, tepatnya di MTS 1 Ogan Ilir. Prestasi pramuka apa yang sudah diraih anak ini sehingga saya mengundangnya dalam podcast kali ini. Mari kita saksikan selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Gak enak rasanya kalau ngobrol kali ini kita nggak kenal. Nah, mungkin sahabat-sahabat Arta Channel pengen tahu nih siapa nama lengkap Ananda. Boleh dikenalin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fastabi Khair, biasa dipanggil Fastabi. Oke, Fastabi. Kalau biasa dipanggil di rumah atau di sekolah, panggilan apa nih, Pas? Kalau di rumah biasa dipanggil Abi. Oh, di rumah panggil Abi. Ya, Kemudian kalau di sekolah, lebih sering dipanggil Fastabi. kalau di sekolah dipanggil Fastabi. Oke. Untuk Ananda Fastabi, ini sangat luar biasa ya. Saya mendapatkan informasi bahwasanya Fastabi ini lulus dalam seleksi Jambore dunia seleksi Jambore Dunia. Tepatnya di mana, Bu? di Korea Selatan. Di Korea Selatan. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan itu, saya mau bertanya nih sedikit ya, mungkin lebih banyak lah ya. Nah, Ananda Fastabi mulai sejak kapan sih menyukai atau ikut pramuka itu? Mulai sejak tahun kemarin sih, dari bulan Juni kemarin. Mulai Juni kemarin. Apa yang menumbuhkan Fastabi itu ingin pramuka? Kenapa? Karena saya ingin melatih kedisiplinan dan banyak tentang pramuka itu. Karena banyak yang ingin pelajari. Banyak yang dipelajari. Apa yang dipelajari itu ini? Kalau saya boleh tahu, Mas tadi. Banyak sih. Karena di pramuka itu kan banyak keterampilannya. Dalam bidang SKU juga. SKU. Nah, mungkin sahabat Arka ini bertanya apa itu sahabat SKU? SKU itu syarat percakapan umum. Oh, saya bisa umum. Kalau sudah dipenuhi, nanti mendapatkan itu apa itu? Penghargaan Ramu. Oh, penghargaan Ramu. Penghargaan Ramu itu diberikan melalui tes ya? Tidak, Mat. Itu tuh kayak ada sebuah buku. Oh, ada sebuah buku. Itu tuh memenuhi syarat-syaratnya. Manusia. Lalu cantik. Oh, baru dilantik. Tadi sempat Bapak melihat diberikan penghargaan ya. Apakah itu yang membuat Ananda Fastabi itu menambah motivasi pramuka? Benar sih. Benar ya. Oh. Apa perasaannya sih ketika mendapatkan itu? Mendapatkan penghargaan itu? Bangga kan? Bangga ya. Bangganya bagaimana nih? Ya bangga karena tidak semua orang bisa mendapatkannya. Iya. Luar biasa sekali ya ini sahabat Arka ya. Nah, untuk Ananda Fastabi boleh sedikit cerita nih apa yang semangat apa yang didapat Fastabi? Pernah nggak sih sempat down itu ikut pramuka, kemudian ada lagi semangat? Ada nggak pernah kejadian kayak gitu? Sejujurnya pernah sih.
karena di pramuka itu saya lebih sering dimarah. Oh, sering dimarah. Karena kan wajar, semua manusia itu bisa salah. Jadi kalau salah kena marah. Oh, salah kena marah. Ya, Ya. Apa yang harus ditumbuhkan ketika kita kena marah itu biar enggak sampai down gitu? ya berusaha untuk berubah. Berusaha untuk berubah. Ya. Nah, ini untuk sahabat-sahabat Arta Channel ya, bahwasanya di dalam pramuka itu ada yang pernah kita kena marah, istilahnya ya, pernah kena marah. Tapi kena marah itu bukan berarti kita down ya, bukan berarti kita menghindar istilahnya ya, tapi itulah yang bakal membentuk karakter ya, bakal menumbuhkan semangat kita kembali. Nah gini, tadi di awal Pak Sabik, oke, terima kasih tadi sudah sempat dibahas tentang asal mula ya, mulai pramuka itu ya. Kalau yang saya dengar informasi ini, anak-anak Pak Sabik kan lulus ya Jambore dunia mewakili Kabupaten Ogan Ilir di Korea Selatan. Itu sangat menarik, sangat luar biasa ya. Tepuk tangan dulu anak-anak Sabik ya, masya Allah, tabarakallah ya. Ini sangat luar biasa sekali, dan yang jelas ini membanggakan nama MTS Ogan Ilir ya. Gini Pak Sabik, yang namanya seleksi itu pasti ada informasi kan? Nah, ada informasi ya. Sebelumnya siapa sih yang memberikan informasi atau mendaftarkan Pak Sabik untuk ikut seleksi Jambore dunia itu? Pertama-tama saya dapat informasi dari pembina saya, yang langsung dikasih tahu dari orang Kuarcat, orang kabupaten. Lalu saya tertarik untuk ikut tersebut dan langsung didaftarkan oleh pembina saya. Jadi didaftarkan oleh pembina. Iya. Beda kalau pembina itu ada berapa sih yang ngelatih Pak Sabik untuk siapa? Di Sanggar ada 5 pembina sih. 3 laki-laki dan 2 perempuan. 2 perempuan. Boleh kasih tahu nih, mungkin sahabat Arta penasaran nama-nama pembinanya gitu. Yang pertama yaitu Om Peri, yang kedua Pak Syarul, dan yang ketiga Kak Maman. Lalu yang perempuannya pertama Bu Eni, kedua Yuci. Sangat luar biasa sekali dedikasi yang diberikan oleh pembina dan pelatihnya ya. Ketika didaftarkan itu ada nggak perasaan minder gitu waktu didaftarkan dalam Jambore dunia itu oleh pembina? Ada sih, karena minder tuh kayak gimana ya? Saya sih pernah minder, karena saya kan baru ikut pramuka ini, baru. Jadi belum banyak tahu tentang pramuka ini. Apa yang kemudian apa yang membuat tadi semangat itu apa yang timbul gitu kira-kira? Semangat karena saya tertarik itu karena ini kan tingkat dunia. Tidak semua orang bisa mengikutinya. Benar sekali. Kalau boleh tahu di wilayah Ogan Ilir kemarin berapa nih yang ikut seleksi itu? Kira-kira berapa orang? Khususnya pelajar ya? Iya. Berapa orang? Totalnya ada 17 orang. 17 orang dari yang terbaik gitu ya? Iya. Ikut. Kemudian dipilih berapa orang? Dipilih 4 orang. 4 orang yang terbaik lagi dari yang terbaik tadi, masya Allah. Luar biasa tabarakallah. Ya. Ananda Pak Sabik, kemudian kapan nih? Ya mungkin sahabat-sahabat Arta ini ingin tahu kapan dilaksanakannya kemarin seleksi Jambore internasional, Jambore dunia itu. Kapan dia datang seleksi khususnya di Ogan Ilir ya? Seleksinya
kan banyak Hmm, bertahap gitu, bertahap. mulai dari seleksi administrasi, mengumpulkan data-data. Sejujurnya seleksinya dari tahun kemarin sih, Oh, dari tahun kemarin ya. tapi baru satu tahap. Maksud tahap apa? Tahap administrasi alhamdulillah lulus. Administrasi ya. Lalu akhir bulan Januari kemarin kalau nggak salah, saya dan teman-teman saya dipanggil nih ke Kocak Pekerja untuk mengikuti seleksi. seleksi. Terus tanggal 31 Januari tadi dipanggil lagi untuk mengikuti seleksi tahap terakhir, Tahap terakhir yaitu seleksi wawancara. wawancara. Siapa yang wawancara? Saya langsung diwawancarai oleh Pak Sekda. Nah, langsung diwawancara oleh Pak Sekda Kabupaten Ogan Ilir. Sangat luar biasa ya. Pada saat itu sudah nggak ada lagi yang harus dimalu-maluin gitu ya. Iya. Tapi harus, kalau istilahnya kepala bahasa harus bahasanya enggak ya. Nah itu ya. Jadi kalau sudah tahap ini nggak boleh ada perasaan mundur gitu ya. Iya. Nah, itu. Berarti ada 2 tahap ya. 3. 3 tahap. Yang pertama tadi administrasi. Iya. Administrasi kedua Kedua seleksi tekpram, tekpro itu belum bahas tadi sempat. tes keterampilan. Tes keterampilan itu apa di sini? Menurut keterampilan tuh kan pramuka banyak. Hmm. Kemarin juga seleksi tekpramnya bertahap Tekpro bertahap. dari pagi sampai sore sih. Dari pagi sampai Sore. sore, menguras fisik ya, Iya. jelas ya. Itu di lapangan ya? Di Teluk Serua. Teluk Serwo. Kalau di Ogan Ilir di mana? Di Tanjung Senai? Iya. Oh, di Tanjung Senai ya. Sangat menarik sekali ya. Jadi kalau untuk ikut Jambore Dunia ini, salah satunya harus mengikuti administrasi ya, kemudian mengikuti tes keterampilan, dan yang terakhir tes wawancara. Langsung diwawancarai oleh Sekda Kabupaten Ogan Ilir ya. Oke, sebelum kita lanjut yang ngobrol yang sangat luar biasa ini, Ananda Pastabik ya, boleh kita minum dulu Mas Tabik? Nah, kita minum sampai santai, kita minum dulu. Kalau orang tua mendukung, sangat mendukung sekali. Iya. Apa motivasi orang tua pada saat Pas Tabik ikut seleksi ini? Apa yang kata-kata yang benar-benar membakar semangat Pas Tabik saat itu? Pertama dari ibu sih, Dari ibu. karena keinginan ya. Ya, kalau ibu ada ibu ya. Iya. Nah, berarti orang tua mensupport. Hmm. Apa kata-kata ibu pada saat itu? Pas Tabik? Lupa saya. Lupa. Yang jelas doa tuh nggak pernah berhenti dari Iya. ibu ke anaknya ya. Tapi kira-kira sedikit apa sih yang sangat terekam gitu? Kira-kira kata-kata mungkin nggak panjang. Kita memberikan motivasi untuk anak-anak muda yang sedang mengikuti pramuka ya, untuk tidak melupakan doa kedua orang tua. Meminta doa restu pada saat kita akan mengikuti seleksi apapun kegiatan. Apa itu? Kata ibu saya sih, kalau mau tuh ikut saja. Kebetulan lulus saya. Ya, kalau sudah mau ikut jangan tanggung-tanggung istilahnya ya, Mas. Biasa sekali ya. Inilah berkat doa kedua orang tua ya. Kemudian lanjut lagi, selanjutnya saya ingin bertanya lagi si Ananda Pastabik, setelah mengikuti seleksi ya, administrasi, kemudian tes keterampilan, kemudian mengikuti tes wawancara ya. Iya. Kapan sih pengumuman kelulusan itu diumumkan setelah dari tes yang ketiga poin tadi? Tepatnya sih 1 minggu setelah seleksi wawancara. 1 minggu setelah seleksi wawancara ya. Iya. Kemudian langsung ada pengumuman ya. Ya, pada malam hari jam 9.30. Jam 9.30 pagi.
malam. Oh, malam. Nah, jadi pengumuman itu kebanyakan malam ya, rekan-rekan Anta ya, termasuk kadang pengumuman kelulusan itu malam, kemudian pengumuman pilkada, pemilu itu malam juga ya. Nah, jadi memang malam itu dibuat mungkin sunyi ya, Ya. lagi di rumah semua. Kemudian kapan sih Ananda Pastabik itu berangkat nih ke Korea, Selatan atau Korea Selatan ya? Iya. Oh biasa. Kapan itu Ananda? Melihat informasinya sih katanya tanggal 1 Tanggal 1 Agustus. 1 Agustus. Ya. Tepatnya di mana tuh? 1 Agustus nama tempatnya itu kalau nggak salah Saemanggeum. Samanggeum. Ya. Bahasa Atlantik ya. Jadi tepatnya di Samanggeum ya? Iya. Ya. Berapa hari itu? 12 hari. 12 hari. Luar biasa. Ada nggak kira-kira sebelum berangkat ke Korea itu bakal ada kayak pemusatan gitu? Pemusatan latihan gitu, atau si Ananda Pastabik mungkin di karantina dulu atau di wismakan gitu ya untuk mempersiapkan diri. Ya. Sebelumnya kata menurut info dari Korcap sih kalau sudah lulus itu banyak lagi tahapnya. Oh, banyak lagi ya. Banyak pemanggilan. Misalnya dari sekolah dipanggil ke Korcap Kuaca. untuk mengikuti latihan-latihan atau TC pertemuan. Jadi itu ya pemusatan ya. Dari kira-kira yang lulus tadi ada berapa orang tadi? Ada 4 orang. 4 orang. Itu laki-laki semua ya? 2 laki-laki dan 2 perempuan. 2 laki-laki dan 2 perempuan. Ya, itu sangat membanggakan sekali bagi MTS 1 Ogan Ilir. Kemudian bangga juga karena siswa MTS 1 Ogan Ilir ini perwakilan madrasah. Ada yang namanya itu Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir juga bangga. Kemudian kantor wilayah Provinsi Sumatera Selatan juga bangga. Bahkan Kementerian Agama Pusat juga bisa bangga karena ini hasil produk dari MTS 1 Ogan Ilir yang membanggakan, sangat luar biasa sekali ya. Ananda Pastabik, apa nih yang perlu kira-kira untuk yang pramuka pemula nih, yang masuk pramuka pemula ketika dia ingin ikut pramuka gitu ya, sehingga nanti ada event-event kemudian ikut seleksi kemudian lulus ikut mewakili Ogan Ilir salah satunya kabupaten ya. Apa tips-tips yang kira-kira yang sangat yang diberikan pembina boleh disampaikan kepada rekan-rekan Arta itu, apa sih tips-tipsnya untuk mengikuti pramuka itu? Tips-tipsnya itu Iya. kalau mau ikut pramuka tuh harus tahan banyak sih, kayak tuh ya misalnya di luar nih harus tahan panas gitu. Pramuka juga sejujurnya banyak mengeluarkan uang. Dalam artian untuk mungkin transportasi ya untuk kita pergi, tapi inilah balasannya ya, salah satunya karena kita loyal akhirnya Allah memberikan kemudahan kita. Alhamdulillah. Kemudian tadi harus tahan ya, kenapa lagi Ananda Pastabik? Harus kayak bahasanya itu harus sanggup gitu. Harus sanggup ya. Kemudian yang diberikan pembina, apa kira-kira yang diberikan pembina? Oh ya, yang jelas intinya itu harus, kalau sudah di lapangan gitu ya, kalau bahasanya, karena pramuka ini perlu diingat di lapangan, jadi memang harus siap fisik ya, kemudian mental yang kuat, kemudian harus siap yang namanya panas, itu udah makanan sehari-hari gitu ya.
Selama ikut pramuka, yang paling berkesan sekali apa Pak Sandi? Yang paling sangat-sangat berkesan. Sama ikut pramuka paling berkesan sih yang tadi, yang saya nyatakan lulus mengikuti seleksi itu. Oh, sangat berkesan sekali. Iya. Pak Sadik, Pak Sadik ini berapa saudara? 3 bersaudara. 3 bersaudara. Pak Sadik anak berapa? Anak pertama. Anak pertama. Ya. Yang keduanya? Yang keduanya adik kembar. Oh, adik kembar. Kelas berapa adik kembar? Kelas 8 juga sama kayak saya. Sama dengan Pak Sadik. Iya. Pak Sadik kakak. Kelas pertama kelas 8. Iya. Adik yang kembar itu Kelas 8 kelas 8 juga. Iya. Ikut pramuka nggak? Enggak. Nah, kenapa nggak ikut pramuka? Karena sih kayaknya nggak mau dia tuh. Hmm. Kenapa bisa sekelas itu maksudnya? Kenapa bisa seangkatan? Mas Sadik. Ya kan karena kembar. Umurnya sama gitu. Pas Sadik adik di bawah tuh Pas Sadik yang pertama nih. Iya. Di bawahnya 2 lagi. Iya. Berarti kembar 3 Pas Sadik. Enggak. Enggak. 3 bersaudara. Ah. Saya, adik kembar saya, lalu adik perempuan saya. Oh, maksudnya tuh yang 2 sama 3 ini nggak kembar, Pas Sadik aja yang kembar ya. Iya. Oh, yang cewek itu? Cewek Masih SD ya? masih TK. Oh, masih TK ya. Oh, jadi yang kembar itu nggak mau yang itu. Kenapa itu? Nanti jangan-jangan kayak ini si Pas Sadik tidur dia yang berangkat ke Korea nanti. Ini ya luar biasa. Ternyata urusan kembar saja itu minatnya ternyata berbeda ya. Kira-kira yang kembaran itu minat apa deh? Kurang tahu sih, tapi kayaknya dia tuh sukanya sama bola. Oh, bola. Iya. Bola tangkis. Bola, sepak bola. Baik lagi kita lagi merembet kemana-mana nih pertanyaan ya. Oke, Pak Sabik, kalau selain pramuka kesibukannya apa nih? Kesibukannya Osim. OSIM. Iya. OSIM itu apa? Organisasi Siswa Intra Madrasah. Oh, berarti kalau di madrasah namanya OSIM ya? Iya. Oh, berarti kalau di OSIS itu namanya organisasi intra siswa sekolah, tepatnya di Diknas ya. Iya. Kalau kita di kementerian, pada dasarnya sama ya. Sama. Baik lagi nih kita ke pramuka. Pas tadi sempat berapa tahun ikut latihan pramuka? Belum sampai setahun sih. Katakanlah setahun lah ya, Iya. setahun ikut pramuka. Karena pandemi mungkin ya, sempat pandemi, jadi untuk kegiatan tatap muka itu sangat dibatasi oleh pemerintah ya. Pas Tabik kalau di pramuka itu sebagai apa sih? Sebagai apa? Kalau di pramuka tuh kan ada semacam dewan penggalang. Dan juga kan kami satuan terpisah. Ada putra, ada putri. Nah, saya termasuk ke dalam dewan penggalang putra, itu sekretaris 1. Kalau dewan penggalang itu kayak gimana sih? Mungkin sahabat-sahabat Arta pengen tahu. Dewan penggalang itu kayak dewan dari anggota-anggota pramuka. Oh. Jadi misalnya perintah nih sama pembinanya, itu tuh kayak tugas dari dewan penggalang itu. Jadi intinya kalau lebih tepatnya itu kira-kira ada lepas tabik dengan penggalan itu kayak atau lah beras berbaris gitu latihan. Kalau pramuka tuh apa aja sih gitu? Apa aja sih yang diikuti kira-kira untuk latihan itu apa aja yang latihan pramuka itu? Misalkan
Kalau saya waktu SMA itu ada baris gitu ya. Ya, Nah, apa aja kalau di pramuka itu mungkin sahabat Atap yang tahu. Ada apa aja? pramuka kan banyak. Ya, Kata Bu Eni sih, di pramuka itu ada 34 kemahiran. 34 kemahiran. Tapi yang sering kami pelajari itu kayak cuman kayak LTKBB, latihan baris baris, Ya, LTDB, terus pioneering, simpul menyimpul, simpul menyimpul, ya. terus sandi sandi juga. Sandi, Sandi itu kode, Pak kode. iya Setelah sandi, yang pas tabik latihan aja. Itu aja 3. Kalau latihan di madrasah itu hari apa aja? Kalau latihan di madrasah, latihan pramuka hari apa aja? tiap hari Sabtu. Sabtu ya. Iya. Nah, Sabtu ya yang jelas. Kalau pramuka itu sudah benar-benar menjadi mendarah daging ya, istilahnya. Kalau nggak latihan itu rasanya gimana gitu ya. Kalau kalau Ananda pas tabik latihan pramuka itu jam berapa? Jam 1:30. Jam 1:30 sampai pukul berapa? Biasanya kalau sudah selesai pulang. Wah, langsung pulang ya. Iya. Sangat luar biasa sekali dan sangat informatif ya. Jadi pramuka ini salah satu eskul ya. Iya. Eskul pramuka di madrasah maupun di sekolah ini merupakan pembentukan karakter ya, dan di setiap madrasah atau sekolah itu ada. Jadi bagi orang tua maupun kakak-kakak yang punya adik bisa untuk memberikan arahan untuk ikut pramuka ya, karena pramuka ini salah satunya membentuk mental dan fisik menjadi seorang juara. Fastabik, jadi dari tadi kita ngobrol, dari tadi kita sharing berapa besar ya apa di apa Harapan dapat andalan angkalan Anda itu yang motivasi berapa ya, ada ya dari yang tadi apa kalau ke tingkat SD ya kalau bisa jadi asisten itu pramuka juga. ini harapkan ini kita kalau sudah ikuti eskul organisasi Iya. rasa itu benar harus tekuni. Jangan kalau terbang jangan mata ayam tanggung ya. Jadi ingat untuk yang bisa berkah itu yang anak-anak tabik lulus dunia. Bentar, Ananda Pastabik yang masya Allah, tabarakallah, masya Allah ya. Saya sangat-sangat terpukau dan terkagum-kagum dengan prestasi yang diraih oleh Ananda Pastabik ini, sehingga mampu membanggakan kedua orang tua, kemudian membanggakan madrasah, membanggakan pembina, dan yang jelas dia dapat membanggakan diri dia sendiri. Nah ini yang harus ditanamkan dari peserta didik atau siswa lain, bahwasanya ada yang anak itu pintar di bagian akademik, ada juga yang pintar di non akademik. Syukur-syukur dua-duanya juga bisa dijalankan bersama.
Ya, sebelum kita akhiri podcast kita kali ini, Ananda Plastabik, bolehlah ada kata-kata motivasi atau kata-kata yang dari Ananda sendiri untuk rekan-rekan Arta, khususnya untuk yang mengikuti pramuka. Silakan. Motivasi dari saya sih, kalau mengikuti suatu itu jangan pernah menyerah dan jangan takut gagal. Bangkit terus walaupun sempat terjatuh, never give up. Masya Allah. Yang terakhir ya, jangan lupa never give up. Give up ya. Ya. Never give up. Nah, itu yang sangat-sangat. Ya, oke. Terima kasih untuk Ananda Plastabik, ya Plastabik Khair ya, Iya. yang sudah menempatkan hadir di podcast kali ini. Semoga dapat memberikan apa yang kita obrolin tadi bersama, dapat memberikan manfaat kepada rekan-rekan Arta yang bergabung maupun yang sudah menjadi penonton sejati. Kita berharap pramuka khususnya di Ogan Ilir ini semakin jaya, semakin maksimal, dan obrolan kita ini menjadi berpahala untuk kita berdua maupun yang mendengarkan. Oke, saya juga sebagai narasumber mohon maaf sebesar-besarnya pada rekan-rekan Arta apabila dalam obrolan kami ini ada salah-salah kata, hilaf mungkin, dan saya juga mewakili narasumber mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa ya, kita juga berdoa kepada rekan-rekan muslim kita di Turki, semoga bencana yang gempa bumi yang menimpa masyarakat Turki dapat memberikan kesabaran yang luar biasa. Ya, kita berdoa dulu. Ala hadiniya khususan ila muslim wa muslimat di Turki. Al-Fatihah. Oke, terima kasih sekali lagi ya. Tetap dukung channel Arta channel ini sehingga dapat memberikan podcast yang positif, podcast yang bermanfaat, sehingga podcast ini berkembang. Ya, saya Astra Winata, Arta channel, kemudian Muhammad Plastabik Khair. Ya, pamit dulu kami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.